Halo teman-teman, balik lagi sama aku Firmanza. Nah, di sini aku akan jelasin tentang praktikum dengan judul gesekan pada bidang datar. Nah, jadi sebelumnya seperti biasanya kita harus login dulu ke link yang nantinya akan aku masukin ke description box-nya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku akan jelasin dulu apa sih itu gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu merupakan suatu gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Di mana gaya gesek itu sendiri muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Nah, koefisien gesekan timbul karena adanya perpaduan antara dua permukaan. Oleh karena itu, dalam melukis vektor gaya gesekan selalu pada permukaan yang bertemu. Nah, koefisien gesekan itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu koefisien gesekan kinetis. Yang kedua, koefisien gesekan statis. Nah, koefisien gesekan statis yaitu koefisien gesekan antara dua permukaan benda diam. Sedangkan koefisien gesekan kinetis adalah koefisien gesekan yang terjadi pada benda-benda yang berada di mana benda satu bergerak relatif terhadap yang lainnya. Nah, rumus yang kita gunakan sebagai acuan dalam percobaan gaya gesekan kinetis yaitu berdasarkan hukum 2 Newton, yaitu M1 ditambah M2 sama dengan M2 dikali G dikurang mu K kali M1 kali G, di mana M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, G adalah gaya gravitasi bumi, di sini kita gunakan 9,8 meter per second kuadrat, dan mu K adalah koefisien gesekan kinetis, di mana mu K ini adalah yang akan kita cari nanti. Nah, jadi tanpa memperlama lagi, kita masuk aja ke lab virtualnya. Nah, ini adalah tampilan dari lab virtualnya, di mana di sini ada meja, ada kayu, ada tali, ada ini seperti jangkar gitu. Ini ada seperti bolero gitu. Ini ada kayak mobil kecil gitu. Ini ada massa di dalam. Ini ada rodanya, ini ada grafik, ini ada pengukur waktu. Ini ada gravitasi yang akan kita pakai. Ada Uranus, Jupiter, Moon atau bulan. Ini ada Earth. Nah, yang kita pakai ini adalah ini ya, 9,8 meter per second kuadrat. Terus ini ada massa 1, massa 2. Ini ada jarak antara benda yang ini dan kayu. Terus start dan reset. Nah, ini bisa kita geser-geser ini guys, tergantung kita maunya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini juga di sini kita bisa lihat ini sedang berada di mana. Nah, yang ini kalau kita geser-geser, kita perhatikan kayunya akan tergeser-geser. Nah, ini tadi ada grafik distance time. Nah, kita mulai aja ya praktikum kita, di mana pada praktikum kali ini kita gunakan 3 percobaan. Percobaan pertama yang kita gunakan yaitu dengan mengukur atau mencari waktu dengan massa pertama itu kita ambil 100, massa kedua kita ambil 200, jaraknya untuk semua percobaan kita gunakan jarak adalah 500. Nah, maka kita tentukan berapa time. Kita tekan start. Nah, dari sini kita peroleh 1,24. Pada percobaan pertama kita peroleh waktu yang dibutuhkan benda ini untuk bergerak dari ujung sini sampai sini adalah 1,24. Nah, grafiknya dapat dilihat sendiri ya teman-teman. Ini grafiknya naik. Nah, perlu diketahui lagi untuk teman-teman, kalau misalnya meja ini lebih panjang, mungkin grafiknya itu akan lebih banyak lagi gitu. Nah, karena meja ini sebetulnya hanya sebatas ini, jadi grafiknya hanya sebatas ini ya teman-teman. Nah, setelah percobaan pertama kita peroleh, maka kita lanjut ke percobaan kedua. Kita reset. Terus pada percobaan kedua kita gunakan
Masa pertama 200, masa kedua 300. Masa pertama kita kan 200 aja, masa kedua kita gunakan 300. Jarak sama, gain sama. Kita hitung start. Kita lihat time-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari masa dengan masa yang berbeda antara percobaan pertama dan kedua itu, waktu yang dibutuhkan untuk pada percobaan kedua itu lebih banyak daripada waktu yang digunakan percobaan pertama, dimana masa pertama yang digunakan pada percobaan kedua adalah 200, masa keduanya 300 dengan jarak 500, gaya gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, diperolehlah waktu 1,30. Berbeda dengan percobaan pertama yang masa pertamanya 100, masa keduanya 200, jaraknya 500, gravitasinya 9,8, yang kita peroleh hasil adalah 1,24. Selanjutnya, untuk percobaan terakhir atau percobaan ketiga, kita reset dulu. Nah, percobaan ketiga kita gunakan masa pertama itu 300, terus masa kedua itu 400 aja. Jarak itu 500, gravitasinya 9,8 meter per second. Nah, ini kita lihat ya, ini semakin bertambah. Kita bisa lihat, kita hitung waktunya. Start. Wow. Nah, kita bisa lihat dengan masa pertama 300, masa kedua 400, jaraknya 500, gaya gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, maka diperoleh waktu lebih lama atau sekitar 1,34 atau lebih lama dari percobaan pertama dan percobaan kedua, dimana grafiknya juga sama tadi ya, naik gitu teman-teman. Jadi hasil dari percobaan kita hari ini yaitu percobaan pertama kita peroleh hasil 1,24 dengan gravitasi 9,8, jarak 500, M1-nya 100 dan M2-nya 200. Nah, untuk percobaan kedua dengan gravitasi dan jarak yang sama, kita peroleh hasil 1,30 dengan M1 yaitu 200 dan M2 yaitu 300. Nah, begitupun untuk percobaan ketiga dengan gravitasi dan jarak yang sama juga, kita peroleh waktu 1,34, M1-nya 300 dan M2-nya 400. Nah, hal tersebut membuktikan bahwasanya semakin besar masa yang kita gunakan, maka akan semakin lambat jalan atau lajunya, atau geseknya atau jalannya dari objek kita ini ke sini, itu akan semakin lambat gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk praktikum kali ini, dan maaf sekali apabila ada kesalahan, entah itu pengucapan kata atau kalimat ataupun bahasa yang mungkin kurang dimengerti oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah.